Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'mati timmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang ini sebagai mukaddimah pada siang hari ini sebelum kita memasuki kajian tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi. Sedikit kita ingatkan berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah atau bulan yang akan kita masuki nanti, bulan terakhir atau yang ke-12 dari bulan-bulan Hijriyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan keutamaan dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan fadilah, keutamaan dan rahmatnya kepada umat ini. Di antara bentuk keutamaan dan rahmat Allah yang Allah karuniakan kepada umat Islam ini adalah bulan-bulan yang mereka lalui. Bulan-bulan yang mereka lalui. Nah, inilah tentang keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaannya. Sebagai contoh misalnya kita telah melalui Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah itu kita masuk bulan yang memiliki keutamaan berikutnya lagi, yaitu bulan yang ke-10, bulan Syawal, yang tergolong dari bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang bulan-bulan yang telah diketahui itu adalah Syawal, kemudian Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Jadi ada 3 bulan yang tergolong dari bulan-bulan haji. Syawal, ini yang telah kita lewati. Kemudian yang sekarang kita berada di dalamnya itu Dzulqa'dah. Dan yang akan kita jumpai dengan izin Allah Subhanahu wa taala yaitu Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Nah, inilah berkaitan dengan bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Maka ya berkaitan dengan bulan yang terakhir nanti yang akan kita masuki dengan izin Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, sebagian orang memang menyebutnya bulan haji ya. Dzulhijjah yakni bulan haji kata sebagian orang. Nah, kemudian
Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah juga tergolong dari bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang terdapat dalam kitabullah semenjak Allah mencipta langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang disucikan. Nah, ini perlu kita lihat keterangan dari Nabi SAW langsung, di mana Nabi yang mulia SAW menjelaskan 4 bulan yang disucikan itu. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Nabi yang mulia SAW bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban muttafaqun alaih." Yang artinya kata Rasulullah SAW, sungguhnya zaman telah berputar pertama kali semenjak Allah mencipta langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang disucikan. 4 bulan yang disucikan. 3 bulan pertama datang secara berurutan. Yakni Nabi urut dari bulan yang ke-11. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Dan bulan yang keempatnya ini yang terpisah, yaitu bulan Rajab, itu bulan yang ke-7. Nah, inilah tentang 4 bulan yang disucikan. Apa makna sekarang para jamaah? Apa makna disucikan? Makna disucikan adalah disucikan dari berbagai macam kezaliman-kezaliman. Ya, tidak boleh terjadi pertumpahan darah atau yang semisalnya begitu. Kalau pada bulan-bulan di luar 4 bulan itu dilarang oleh Allah untuk berbuat kezaliman, apalagi pada 4 bulan yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, 4 bulan yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, 4 bulan tersebut adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, inilah 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuki bulan Dzulhijjah insyaallah. Biiznillah taala. Maka perlu sedikit kita ingatkan tentang apa yang ada pada bulan yang mulia itu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bulan Dzulhijjah adalah tergolong dari bulan-bulan haji. Bulan Dzulhijjah, ini yang kedua, tergolong dari bulan-bulan yang disucikan. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya dari bulan Dzulhijjah, bahwa bulan Dzulhijjah di dalamnya ada hari raya umat ini, Idul Adha. Nabi yang mulia SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih kata Nabi yang mulia SAW, "Syahrani la yanqusani syahra Idin Ramadan wa Dzulhijjah." Kata Nabi SAW, ada 2 bulan yang tidak berkurang keutamaannya. 2 bulan ini berkaitan dengan 2 hari raya umat ini, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Yani bulan Ramadan jelas berkaitan dengan Idul Fitri, dan Dzulhijjah
berkaitan dengan Idul Adha. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Kita tambahkan lagi ya, keutamaan bulan Dzulhijjah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang agama Islam telah sempurna. Dan itu pada bulan Dzulhijjah, persisnya 9 Dzulhijjah, tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah, saat Nabi SAW wukuf di Padang Arafah. Saat Nabi sedang berwukuf di Padang Arafah, hari Jumat. Nah, turunlah ayat yang mulia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa agama Islam ini telah sempurna, yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Nah, inilah para jamaah tentang sempurnanya agama Islam. Allah nyatakan, Allah Subhanahu wa taala berikan yakni ketetapan yang jelas sekali, terang benderang bahwa Islam itu telah sempurna. Dengan turunnya ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama Islam itu telah sempurna. Yakni makna sempurna, tidak butuh tambahan apalagi pengurangan-pengurangan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini kejadian ini, peristiwa ini terjadi pada hari Jumat saat Nabi sedang berwukuf di Padang Arafah. Turun ayat yang mulia ini 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, tahun ke-10 Hijriah. Jadi ini merupakan keutamaan bulan Dzulhijjah. Keutamaan bulan Dzulhijjah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu keutamaan lain pada bulan Dzulhijjah terletak pada 10 hari pertama. 10 hari pertamanya itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr," kata Allah. Artinya, demi waktu fajar. Kata Allah, demi 10 hari atau 10 malam. Kemudian demi bilangan yang genap dan bilangan yang ganjil. Nah, di sini di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan makna 10 hari atau 10 malam ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Walaupun memang ada di antara ahli tafsir lainnya menafsirkan 10 hari tersebut adalah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang jelas, kita melihat kepada sebagian ahli tafsir, mereka menafsirkan dari 10 hari di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lalu diikuti oleh firman Allah yang berikutnya, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Makna genap di sini adalah 10 Dzulhijjah. Dan yang genap di sini adalah 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan tersendiri. Keutamaan bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini amal-amal soleh apa saja. Amal soleh apa saja dikerjakan oleh umat Islam, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi
walam yarji' min dzalika bi syai'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada hari-hari apabila amal saleh dikerjakan di dalamnya maka lebih dicintai oleh Allah melainkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kata Nabi. Kemudian yang sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasul dengan jihad fi sabilillah? Apakah tidak lebih dicintai oleh Allah? Jawab Nabi yang mulia, tidak pula dengan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang melakukan jihad fi sabilillah dengan diri dan hartanya dan tidak kembali lagi dalam kehidupannya di dunia ini. Nah, inilah tentang keutamaan besar dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita merasa, ya, pertama, sikap kita adalah senang, bahagia karena kita memiliki bulan-bulan yang istimewa seperti ini. Bahkan pada bulan Dzulhijjah, itu, ya, terdapat 10 hari pertama yang memiliki keistimewaan, keutamaan tersendiri, ya. Dan bahkan di antara para ulama sangat mengagungkan, sangat memuliakan sekali 10 hari pertama Dzulhijjah ini, dikarenakan pada 10 hari Dzulhijjah ini, ya, tergabung di dalamnya pokok-pokok ibadah. Pokok-pokok ibadah. Apa itu pokok-pokok ibadah? Yang pertama sholat, yang kedua haji, yang ketiga siam, ya, siam atau puasa, ya. Kemudian kurban misalnya juga. Inilah berkaitan dengan pokok-pokok ibadah, ya, pokok-pokok dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sekali lagi salat, siam, ya, kemudian ibadah haji, ya, dan umroh di dalamnya, serta kurban, ya, kurban. Inilah yang terdapat dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka para ulama sangat memuliakannya. Oleh karenanya, kita selaku orang beriman harus merasa, harus bersikap beda terhadap orang-orang yang tipis imannya atau memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Sikap pertama yang harus ada adalah kegembiraan yang ada di hati kita. Bergembira kita, berbahagia kita, karena kita memiliki bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Bulan-bulan yang dikatakan istimewa tadi, ya, bulan-bulan yang memiliki kemuliaan tersendiri, ya. Kemudian juga yang berikutnya, orang yang beriman merasa jika berada pada 10 hari pertama, maka dia merasa berada pada hari-hari yang, ya, memiliki keutamaan yang sangat bagus sekali. Kemudian terdorong kita untuk berlomba-lomba dalam amal saleh. Berlomba-lomba kita dalam amal saleh. Nah, inilah yang harus ada pada diri kita. Jangan sampai kita ini melewati 10 hari pertama Dzulhijjah seperti melewati hari-hari yang lain. Ya, nggak peduli misalnya, atau kurang peduli terhadap 10 hari pertama, 10 hari yang istimewa yang pertama di bulan Dzulhijjah itu. Hendaknya sekali lagi kita selaku orang yang beriman, kita merasa bahwa hari-hari tersebut hari-hari yang sangat istimewa sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat, ya, menyukai, sangat, ya, menyukai siapapun dari para hamba yang beramal saleh pada hari-hari yang mulia itu. Beramal saleh pada hari-hari yang mulia tersebut. Nah, inilah berkaitan dengan keutamaan besar pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh dari para jamaah, boleh berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, keutamaan dari atau ibadah haji atau seputar kurban atau materi yang lainnya, boleh, bebas nanti pertanyaannya, ya, selesai dari kita mengkaji bab 51 dan juga kalau bisa kita bab 52, ya, insyaallah taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah dan apa yang ada di dalamnya. Kita ingatkan untuk diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang hadir di sini agar kita dapat, yakni, meningkatkan, ya, kualitas agama kita dan sekali lagi memperbanyak amal-amal saleh terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah nanti. Baik.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan kitab tauhid pada siang hari ini. Kita masuk kepada bab yang ke-51, yaitu kita lihat berkaitan dengan judul dari bab ini, dikatakan bahwa menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Ya, sekali lagi, menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat ya, berkaitan dengan judul dari bab ini, kita kaitkan dengan tauhid, yakni seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengagungkan, memuliakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Itu sudah pasti. Dan tidak akan bersikap kebalikannya. Tidak akan menghinakan Asmaul Husna. Tidak akan bersikap ya nyeleweng terhadap Asmaul Husna misalnya. Nah, ini yang harus ada pada diri orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengagungkan, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama yang indah, dan tidak melakukan hal-hal tercela ya, seperti menyelewengkan nama-nama tersebut kepada yang bukan namanya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan judul dari bab ke-51, menyempurnakan nama Allah atau menetapkan nama Allah, menetapkan nama Allah yang baik, yang indah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelewengkannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, ini perhatikan dulu. Kita akan jelaskan terlebih dahulu, baru setelah itu kita masuk kepada dalil berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah yang terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu berjumlah 99. Ya, 99. Dan ini dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu ya 81 terdapat dalam Al-Qur'an dan sisanya 18. Sisanya itu 18 terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, 81 itu terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim, 81, dan sisanya 18 terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya ya totalnya adalah 99 nama-nama Allah yang indah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Al-Husna maknanya adalah ghayatul husni, yakni keindahan yang sampai kepada puncaknya, di puncak keindahan. Itu makna dari ya Al-Husna. Sekali lagi, makna Al-Husna adalah puncak keindahan. Ya, atau keindahan yang sampai kepada puncaknya begitu. Itu makna dari Al-Husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat indah sekali. Sempurna keindahannya, maka sempurna pula sifat yang terkandung di dalamnya. Ya, sempurna juga sifat yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ya, contoh saja misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, ya, atau Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Maha Penyayang, ini adalah nama yang sangat indah sekali, sempurna keindahannya, dan ya sifat sayang yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala hanya tertuju kepada orang-orang beriman saja. Jadi ya sayangnya Allah hanya tertuju kepada orang-orang beriman saja. Adapun ya nama Allah yang berikutnya Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Pemurah, maka ini merupakan nama Allah yang sangat indah sekali, sempurna keindahannya, dan sifat kasih Allah kepada seluruh makhluk
kepada seluruh para hamba tanpa pandang bulu, yakni dari agama mana mereka dan seterusnya. Semua dikasih ya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berkaitan dengan kasih sayang, mereka tidak mendapatkan kasih sayang Allah karena kasih sayang Allah hanya Allah tujukan kepada orang-orang beriman saja. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi kembali kita kepada judul dari bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kita wajib ya sekali lagi dalam hal ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala ya menegaskan kepada kita tentang wajibnya kita menetapkan Asmaul Husna untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita selewengkan kepada yang lain. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk penyelewengan ya dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam bab ini, yaitu dalam surat ya dalam surat Al-A'raf ayat 180 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, yakni nama yang ya indah, ya nama yang sampai kepada puncak keindahannya. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali memang Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan ya walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah sajalah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah. Nah, ini berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang memberikan nama-nama ini kepada dirinya atau untuk dirinya. Allah lah yang berhak memiliki nama-nama yang indah seperti ini, yang mengandung sifat yang indah juga gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa Rabbul Alamin memiliki nama-nama yang indah. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain tidak demikian. Ya, Tuhan-Tuhan yang lain tidak seperti ini. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama yang indah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain tidak demikian. Kita dapati nama-nama Tuhan-Tuhan yang diibadah, yang disembah oleh sebagian manusia yang memiliki nama-nama yang aneh-aneh. Memiliki nama-nama yang tidak pernah didengar oleh telinga ya kaum muslimin misalnya. Ya, mereka menamakan Tuhan-Tuhannya, mereka memberikan nama kepada Tuhan-Tuhannya sendiri dengan nama-nama yang tidak indah. Dengan nama-nama yang tidak indah. Nah, inilah berkaitan dengan ya nama-nama Tuhan-Tuhan tersebut. Maka Allah menyatakan di sini walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah sajalah nama-nama yang indah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini berkaitan dengan pernyataan Allah yang pertama walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah seluruh nama-nama yang indah. Jadi sudah dimiliki oleh Allah, sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhak bagi Tuhan-Tuhan tersebut memiliki nama-nama yang indah itu, begitu ya. Walaupun memang ada di antara Tuhan-Tuhan ya sebagian manusia itu yang asalnya itu berasal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
tapi mereka telah plesetkan, mereka telah rubah, mereka telah ganti dengan nama-nama yang lain. Yang kalau kita teliti, nah itu berasal dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian yang kedua, Allah berfirman kepada kita semua, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah yaitu dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut. Nama-nama yang indah ya dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Fad'uuhu biha. Ya, berdoalah. Ya, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Contoh, di sini kan diperintah kita untuk berdoa ya, berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah. Misalnya kita ingin rizki dari Allah. Dalam doa kita sebut nama Allah yang berkaitan dengan rizki, yaitu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Maka kita katakan dalam doa kita, Ya Razzaq urzuqni. Wahai Allah yang Maha Pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Begitu. Atau contohnya lagi, kita ingin agar Allah sayang kepada kita. Maka kita sebut nama Allah yang berkaitan dengan kasih sayang ini. Ya Rahim, irhamni. Wahai Zat, wahai Allah yang Maha ya penyayang, sayangilah diriku misalnya. Atau contohnya lagi, ya banyak yang lainnya berkaitan dengan yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa berdoa dengannya. Nah, ini bagian dari tawassul yang syar'i, tawassul yang dibenarkan. Karena tawassul yang dibenarkan ada tiga. Ya, tawassul yang dibenarkan ada tiga ya. Yang pertama, bertawassul kita atau boleh kita bertawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah yang indah. Nah, ini dia dalilnya ini. Dengan nama-nama Allah yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah sendiri yang menyuruh kita. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa dengan memakai nama-nama yang indah itu. Kita sebutkan nama Allah yang indah itu sesuai dengan yakni permintaan kita, permohonan kita kepada Rabbul Alamin. Baik. Ya, ini yang pertama dari tawassul. Tawassul yang kedua, boleh seorang bertawassul yaitu dengan doa orang saleh masih hidup. Ingat, masih hidup dia. Masih hidup. Kita minta doanya boleh. Silakan. Kita minta doa orang saleh tersebut yang masih hidup, maka dibenarkan. Adapun ketika Nabi telah wafat, ya, Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat telah wafat, maka tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kubur Nabi atau kubur-kubur para khulafaur rasyidin ya, minta-minta kepada mereka, ini tidak ada. Jadi yakni mereka tidak melakukan yang seperti ini, tidak melakukan perbuatan syirik ini. Namun contohnya ketika Nabi telah wafat, Umar Khattab datang kepada Abbas minta doanya Abbas yang masih hidup. Ingat, masih hidup ya. Ini syarat mutlaknya masih hidup. Orang saleh tersebut masih hidup. Kemudian yang ketiga, tawasul yang ketiga yang dibenarkan oleh agama ini, boleh kita bertawasul dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan dahulu, yang kita yakini misalnya, atau kita anggap misalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal dahulu seorang misalnya si A misalnya telah membantu si B dengan ikhlas, betul-betul ikhlas. Kemudian si A ini dapat kesulitan, ya mendapat musibah, lalu dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solihnya dahulu kepada si B, ya membantu si B, menolong si B, maka ini boleh dilakukan seperti ini. Karena jelas hadisnya telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi bertawasul dengan Asmaul Husna dipersilakan. Yang kedua bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup dipersilakan. Ya, amal soleh. Dan yang ketiga bertawasul dengan amal soleh yang telah dilakukan dahulu. Yang telah dilakukan dahulu dipersilakan. Ya, sekali lagi inilah tiga macam dari amal-amal, tiga macam dari tawasul syar'i yang tentunya seorang boleh saja bertawasul dengan salah satu dari tiga macam tawasul yang disyariatkan oleh agama yang mulia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya lagi Allah nyatakan kepada Nabi yang mulia dalam ayat tadi,
wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah ya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, kata Allah. Tinggalkan orang-orang yang apabila lisan mereka ini kok sukanya yakni menyebutkan atau menyelewengkan gitu ya. Menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggalkan, nggak ada gunanya. Yani seorang duduk dengan orang-orang seperti ini, yang jelas orang ini sangat ya, atau berkeinginan atau berniat memang menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rabbul Alamin, menghina Allah Subhanahu wa taala, atau misal juga ya ada di antara orang menghina atau memang keinginan yang menghina Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW misalnya, atau menghina para sahabat misalnya, maka tinggalkan majelis mereka. Ya, tinggalkan majelis mereka, karena majelis mereka itu tidak ada manfaatnya, dan tentunya kelak mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ya mereka sekali lagi tidak meninggalkan ya perbuatan-perbuatan seperti itu, tentunya mereka akan mendapatkan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lihat berkaitan dengan hal ini nanti tentang yulhiduna, mereka-mereka yang menyimpangkan ya. Menyimpangkan apa? Menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ancam di sini, sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapat balasan yang setimpal, kata Allah, terhadap apa yang mereka telah kerjakan, terhadap apa yang mereka telah lakukan di dunia, karena mereka telah menyimpangkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksa Allah atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan dari Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat yang mulia yulhiduna fi asma'ih, yaitu mereka menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mereka menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini ya, diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Tafsirannya yaitu orang-orang musyrik mengambil dari asma Allah, nama-nama Allah yang indah itu, untuk ya nama-nama berhala-berhala mereka. Seperti memberikan nama Al-Lata. Al-Lata ini berhala mereka ini. Berhalanya kafir, orang-orang musyrikin ya. Seperti memberi nama Al-Lata berasal dari kata Al-Ilah. Al-Ilah itu ya asal katanya dari Al-Ilah, artinya Al-Ma'luh, yaitu yang diibadahi. Jadi ya kita sebut ya nama Tuhan kita itu Allahu. Ya, Allahu ini asal katanya adalah Al-Ilahu. Allahu, sekali lagi, asal katanya adalah Al-Ilahu ya. Lalu menjadi Allahu. Nah, begitu. Ya, menjadi Allahu. Nah, kemudian contohnya lagi di sini diberikan yaitu Al-Uzza. Ya, Al-Uzza itu berhala dari orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Dan Al-Uzza ini plesetan dari Al-Aziz. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Ya. Lalu ya ada juga ya seperti Al-Manat. Ya, Al-Manat ini plesetan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Ya, Al-Mannan, Maha Pemberi, begitu. Nah, jadi inilah berkaitan dengan contoh dari ayat yang mulia tadi, yulhiduna fi asma'ih. Mereka menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja itu mereka pelesetkan, mereka selewengkan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya, mereka mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman serius dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan tadi,
sayujzauna ma kanu ya'malun, yakni mereka nanti akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, begitu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ya, ayat yang mulia tadi, ya tidak boleh seorang menyelewengkan atau memalingkan dari makna sebenarnya kepada makna yang tidak sebenarnya, ya. Tidak dibenarkan yang demikian. Ya, jadi asal kata dari Al-Lata itu penyelewengan dari nama bagi Tuhan kita, yaitu Al-Ilah, yaitu Allahu Al-Lata. Adapun Al-Aziz, adapun Al-Uzza diselewengkan oleh mereka dari ya patung atau berhala, ya Al-Aziz, ya yang tadi menjadi Al-Uzza. Adapun Al-Manat dari asal kata Al-Mannan, begitu. Al-Mannan. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan penyelewengan penyelewengan terhadap nama-nama Allah yang indah, yaitu mereka selewengkan. Nah, tidak dibenarkan seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelesetkan atau menyelewengkan, ya di antara syariat agama yang mulia ini yang telah baku kepada hawa nafsunya, ya, kepada keinginan hawa nafsunya, begitu. Nah, ini sudah sekali lagi dijelaskan di sini berkaitan dengan ya bab 51, ya. Jadi sikap kita sekali lagi adalah menetapkan nama-nama Allah yang indah, karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah yang mulia yang indah pula, dan kebalikannya tidak boleh menyelewengkan, ya, atau mempelesetkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tersebut. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat berkaitan dengan bab yang ke-52. Ini kita ambil sekalian ini. Kita ambil sekalian pada siang hari ini, karena memang pembahasan bab 51 ringkas sebenarnya. Nah, ditambah dengan bab yang ke-52 para jamaah, yaitu larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Larangan mengucapkan assalamu ala Allah, yaitu salam sejahtera atau keselamatan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya tidak boleh seorang mengucapkan assalamu ala Allah, yaitu keselamatan atas diri Allah Subhanahu wa taala, atau semoga Allah selamat, begitu kurang lebih. Kenapa? Karena Allah sendiri ya memiliki nama As-Salam, Maha Selamat, begitu. Atau yang memberi keselamatan, Maha memberikan keselamatan, kurang lebih begitu. As-Salam. Nah, ini tidak boleh kita menyebut, ya, yakni Assalamu ala Allah. Jadi kalau yang benar itu kita memberikan salam kepada sama kaum muslimin, memberikan salam kepada sesama kaum muslimin. Nah, ini dibenarkan. Ya, jadi bukan memberikan salam untuk Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya Allah itu adalah As-Salam, Maha Selamat, ya, Maha Pemberi selamat bahkan. Nah, jadi yang benar kalau ya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semacam ucapan penghormatan tertuju kepada Allah, inilah yang kita baca dalam salat at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, ya. At-tahiyatu lillah, ya, yakni seluruh penghormatan, salat dan apa-apa yang baik hanyalah bagi Allah atau milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ucapan yang benar. Kalau ditujukan kepada Rabbul Alamin, kita baca apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Nah, kira-kira inilah berkaitan dengan yakni ucapan yang benar, penghormatan kepada Rabbul Alamin yang kita baca dalam tasyahud salat kita, ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah tentang bab 52, larangan mengucapkan assalamu ala Allah, yaitu sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi yang mulia sallam bersabda apa? Kunna idza kunna
Dari sahabat Ibnu Mas'ud ia berkata, kunna idza kunna ma'an Nabi sallam fi ssalati qulna assalamu 'ala Allah min ibadihi assalamu 'ala fulan wa fulan. Qala Nabi sallam la taqulu assalamu 'ala Allah fa inna Allah wassalam. Artinya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ya, yaitu semula apabila kami salat bersama Rasulullah SAW, kami ucapkan, kami ucapkan semoga keselamatan hanya untuk Allah dan para hambanya. Semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Maka Nabi Sallam dalam sabdanya, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, yaitu semoga keselamatan untuk Allah, karena sungguhnya Allah adalah assalam, maha pemberi keselamatan. Nah, inilah para jamaah berkaitan dengan ucapan yang memang menurut akidah Islam, menurut tauhid itu menyimpang. Walaupun memang kalau menurut orang awam baik-baik saja. Karena kan mereka tidak punya filter. Mereka tidak punya ilmunya. Tidak bisa memandang mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih, kan begitu. Nah, kita tanyakan kepada ahlinya di sini, berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi, assalamu ala Allah ini tidak dibenarkan. Karena Allah sendirilah yang disebut sebagai assalam, maha pemberi keselamatan. Jadi kalau kita memberikan salam penghormatan kepada sama kaum muslimin, iya benar. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, fa idza huyyitum bi tahiyatin, apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah balaslah dengan yang lebih baik atau yang setimpal. Fahayyu bi ahsana minha. Maka berilah salam penghormatan dengan yang lebih baik darinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita memberikan salam kepada sesama kaum muslimin, maka ini doa berarti. Jadi ketika si A memberikan salam kepada si B, assalamualaikum. Kemudian si B mengatakan waalaikumsalam, kan begitu. Maka itu artinya mereka masing-masing mendoakan keselamatan bagi saudaranya, ya kan? Atau ketika kita melintasi kuburan-kuburan kaum muslimin, ini artinya kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Apa doanya? Ketika kita melintasi kubur-kubur kaum muslimin, assalamu ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Nasallallahu lana walakumul afiyah. Nasallallahu lana walakumul afiyah. Nah, ini dalam rangka kita mendoakan penghuni kubur dari kalangan umat Islam. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. yakni salam sejahtera untuk kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kami juga nanti akan seperti kalian, yakni kami juga akan wafat, dikuburkan sama seperti kalian. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kami dan kalian semua. Jadi ketika kita melintasi kubur-kubur kaum muslimin, maka kita berikan salam kepada mereka, tanda kita mendoakan. Tanda kita mendoakan. Jadi lafaznya adalah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Nah, itulah doa kita kepada saudara kita yang telah mendahului kita. Kita doakan mereka agar mereka pun mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali di sini dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa kami dahulu apabila kami salat bersama Nabi, kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih
Semoga keselamatan hanya untuk Allah dari para hambanya. Nah, dikatakan semoga keselamatan untuk Allah. Ya, kalau dikatakan semoga keselamatan untuk Allah, ini kan rancu ya. Ya mestinya ya yakni yang benar ya, yakni tidak mengatakan seperti itu, atau yang benar adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, salam penghormatan tertuju kepada Allah, ya salat dan hal-hal baik lainnya, ya yakni tertuju kepada Rabbul Alamin. Ya, hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi yang mulia menegur tuh. Nabi yang mulia salam menegur para sahabat yang mengucapkan ucapan assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala fulan wa fulan. Apa jawab Nabi? La taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian ucapkan assalamu ala Allah. Ya, kenapa? Karena Nabi menjelaskan fa innallahu wassalam. Karena Allah sendiri itulah yang disebut sebagai assalam. Jadi nama ada yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang ya sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Allah itu assalam, maha pemberi keselamatan. Ya, Allah itu maha selamat. Allah itu maha pemberi keselamatan pula, kan begitu. Jadi tidak dikatakan assalamu ala Allah. Maka yang benar adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Nah, begitulah kurang lebih berkaitan dengan ucapan yang benar begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, ya, assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah, yang artinya ya dari assalam maha pemberi keselamatan, ya, maha pemberi keselamatan. Nah, ini jadi tidak boleh kalau dikatakan assalamu ala Allah, ya semoga keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh, karena Allah sendirilah yang memberikan keselamatan kepada para hamba, kepada para makhluk. Allah yang maha pemberi keselamatan. Allah yang dikatakan maha pemberi keselamatan. Nah, jadi yang benar, ucapan yang benar adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Yang artinya segala penghormatan, salawat dan apa-apa yang baik-baik hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bab yang ke-52, memang singkat, padat ya. Isi dari bab yang ke-52, dan nanti kita akan masuk kepada bab 53. Ya, bab 53 insyaallah taala berkaitan dengan ya seorang hamba berdoa, ya Allah, Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah diriku jika engkau mau. Jika engkau mau atau jika engkau menghendaki. Nah, ini kita akan jelaskan nanti karena ini berkaitan dengan masalah yang panjang ya, tentang doa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Kita akan jelaskan pada pembahasannya nanti insya Allah taala. Silakan sekarang diberikan kepada pembawa acara untuk soal jawab. Boleh berkaitan dengan muqaddimah kajian kita pada siang hari ini tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, boleh berkaitan dengan kurban, boleh berkaitan dengan haji, boleh berkaitan dengan bab 51 atau 52 tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Silakan diberikan kepada pembawa acara untuk apa soal jawab. Nah, Baik, jazakallah khair Ustadz untuk materinya. Baik, kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat mengetik di kolom chat atau raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz. Diharapkan berkesesuaian pada materi pada hari ini. Baik, sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika ada yang menyampaikan zikir dengan salah satu atau beberapa Asmaul Husna sebanyak 1000 kali atau 100 kali di waktu tertentu untuk terkabulnya hajat kita, apa hal tersebut ada tuntunannya Pak Ustadz? Ana pernah lihat juga ini Ustadz, ada bukunya itu Ustadz. Jadinya ada teman-teman tuh yang dulu belum ngaji, dulu masih nempel itu Ustadz. Dia di kacanya ditempel, macam-macam. Di ini, pokoknya macam-macam Ustadz. Mohon tanggapannya Ustadz. ya baik, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah mutlak, artinya mutlak di sini tidak ditentukan berapa jumlahnya gitu ya. Maka bebas saja.
seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang bersifat mutlak tadi. Kemudian kebalikannya sekarang, ada ibadah atau seperti zikir itu muqayyad, ya terkait dengan jumlah tertentu, maka ini harus dengan dalil. Kalau satu ibadah dikaitkan dengan jumlah tertentu, maka harus dengan dalil. Tentu tadi disebutkan zikir gitu ya, zikir sampai 1000 kali gitu ya, sampai berapa kali misalnya 10.000 kali. Ini harus dengan dalil. Harus dengan dalil, tapi tidak ada dalil. Anehnya tidak ada dalil untuk yang seperti itu. Ya, untuk yang demikian tidak ada dalil. Dari mana seorang menentukan sampai 1000 kali? Apakah datang dari Al-Quran? Apakah datang dari hadis Nabi yang sahih? Ataukah datang dari para sahabat? Atau dari siapa? Nah, ini harus ditanyakan nih. Harus ditanyakan kepada orang yang mau mengamalkan atau mengajarkan atau menyarankan misalnya. Oh ya, zikir ini 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Loh, dari mana? Dari mana dalilnya? Mana dasarnya? Ya, menyebutkan sekian kali, sekian kali. Karena ibadah kalau berkaitan dengan jumlah, maka harus dengan dalil. Harus dengan dalil karena sifatnya tauqifiyah. Sesuai dengan dalil saja. Sesuai dengan dalil saja. Betul, ada contoh ya. Selesai sholat kan kita berzikir subhanallah. Berapa kali subhanallah? Berapa kali subhanallah? 33 kali kan? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu kan jumlah. Jumlah yang pasti 33 kali, 33 kali, 33 kali. Dan semuanya ada dalilnya dari Nabi, sahih dari Nabi. Nabi sendiri yang mengerjakan seperti itu. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau satu ibadah ya berbicara tentang masalah jumlah, maka ini harus dengan dalil. Atau ya suatu ibadah yang berkaitan dengan jenis-jenis seperti jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban kan sudah ada jenisnya. Sudah ada ketentuannya dalam agama, dalam syariat ini. Ya, maka tidak boleh ya seorang ketika berkurban dengan di luar jenisnya, seperti ada yang mengatakan, oh saya mau berkurban dengan seekor kuda. Nah, ini kan jenisnya nggak masuk. Ya, jenisnya, jenis kurban itu nggak masuk dalam hadis. Ya kan? Atau, oh saya kurbannya dengan 1000 angsa saja. Ini juga nggak ada tuntunannya. Nggak ada contoh. Ya, tidak ada contoh jenisnya. Kan begitu. Atau misalnya suatu ibadah yang berkaitan dengan kaifiyah, cara-cara gitu ya, cara pelaksanaan. Nah, ini juga harus dengan contoh Nabi. Seperti kaifiyah salat, tata cara salat, mulai dari takbir sampai salam. Ini juga harus ada contoh dari Nabi. Harus ada dalil untuk menjelaskannya. Tidak boleh seorang sembarang salat, ya, langsung dia nggak pakai takbiratul ihram, langsung tiba-tiba sujud tanpa takbiratul ihram, ya. Dari mana salat seperti ini? Ya, tata caranya dari mana seperti ini? Ini bukan dari Nabi, ini bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu? Ya, jadi segala sesuatu dalam hal ibadah maka harus dengan dalil. Apakah itu terkait dengan jumlah atau bilangan, terkait dengan jenisnya, terkait dengan tata caranya, ya, terkait dengan waktu. Juga waktu juga harus dengan dalil. Waktu nggak bisa, nggak mungkin seorang mengatakan, oh saya mau sholat zuhur jam 10 pagi, belum masuk waktu, belum masuk waktunya. Ngapain sholat zuhur jam 10 pagi katanya? Ya kan? Kan waktunya jelas setelah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu harus dengan dalil. Semuanya itu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil jangan dikerjakan. Berarti bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wahyu dari syaitan. Mungkin wahyu dari syaitan yang seperti itu. Zikirlah 5.000 kali katanya. Zikirlah 10.000 kali. Itu wahyu dari syaitan berarti. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Rabbul Alamin. Karena tidak ada dalil seperti itu, tidak ada. Yakni dasarnya ya untuk zikir 1000 kali, 5.000 kali. Ini dari mana seperti ini? Kapan kerjanya coba?
Kapan dia bekerja? Ya kalau zikirnya sampai 10.000 kali. Nah, ini dia. Jadi Islam tidak mengajarkan hal-hal sia-sia seperti itu. Ya, hal-hal yang tidak ada contoh seperti itu. Islam jelas. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, itulah Islam. Itulah agama Islam. Wallahu taala alam. Silakan yang lain. Baik, Ustaz, sudah ada penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih baik dan afdol kurban satu domba dengan sepertujuh sapi? Jazakallah khair. Anda pernah tanya ini juga, Ustaz, sama Ustaz Mustafa ini, Ustaz. Mohon tanggapan ya, Ustaz. Iya, yang saya pahami tidak ada afdol-afdolan dalam hal ini. Ya, ini memang ketentuannya kalau satu ekor kambing atau domba itu untuk satu orang, ya, yang berkurban gitu ya. Untuk sapi atau domba, untuk sapi atau unta, maaf, untuk 7 orang gitu ya. Nah, jelas silakan mana yang bisa dikerjakan tidak ada masalah. Ya, tidak ada istilah mana yang lebih afdol. Yang lebih afdol itu kalau satu orang ya bisa berkurban dengan puluhan kambing, dengan puluhan sapi. Ah, itu lebih afdol. Itu yang lebih afdol. Tapi kalau pertanyaannya satu kambing untuk satu orang ataukah sapi untuk 7 orang? Lah ini sih nggak ada pembahasan mana lebih afdol, mana yang lebih afdol. Wallahu taala alam. Nah, Baik, Ustaz. silakan. Terkait dengan eh, awal bulan Zulhijjah, Ustaz. Ana pernah mendapatkan itu mengenai keutamaan dan adanya kewaspadaan kita. Jadinya balasan itu tidak hanya kebaikannya yang akan berlipat, tetapi keburukan juga akan berlipat, Ustaz. Apakah antum pernah ada pembahasan tentang ini, Ustaz? Iya, Mengenai balasan yang dilipat gandakan. berkaitan dengan waktu-waktu yang mulia ya, atau tempat-tempat yang mulia juga. Apabila seorang melakukan keburukan di tanah suci misalnya, ya, coba kita berpikir ya, yakni seorang misalnya berbuat keburukan di tanah air. Apakah sama ketika dia berbuat keburukan di tanah suci? Tentu berbeda. Karena apabila seorang berbuat keburukan di tanah suci, ya di tanah suci, maka jelas keburukan itu dosanya bisa berlipat. Kenapa? Karena berkaitan dengan tanah sucinya. Ya, berkaitan dengan tanah sucinya. Kan nggak sama. Ya. Contohnya lagi juga misalnya, ketika seorang misalnya sholat ya di masjid-masjid di negeri kita, apa sama sholat dengan sholat di Masjidil Haram? Jelas-jelas berbeda. Jelas sangat berbeda karena jelas berada di tanah suci kan begitu. Jelas berbeda karena keutamanya jelas. Keutamaan untuk sholat di Masjidil Haram ya dilipat gandakan sampai 100.000 kali, atau di Masjid Nabawi sampai 1.000 kali, atau di Masjid Aqsa sampai 500 kali kan begitu. Berbeda karena jelas ya ini tempatnya, masjidnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau memang seorang melakukan amal-amal soleh pada hari-hari yang mulia gitu ya. Contoh-contoh. Tadi sudah jelaskan 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Satu kebaikan saja dikerjakan, satu amal soleh dikerjakan pada 10 hari pertama Zulhijjah, itu sangat dicintai oleh Allah. Artinya apa? Berlipat pahalanya, ya kan? Berlipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita serahkan kepada Allah berapa lipat gandanya kan begitu. Artinya ini merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh keutamaan, keistimewaan. Tentu berbeda dengan hari-hari yang lain, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau ya seorang berbuat kezaliman di luar dari 4 bulan yang telah disucikan Allah, itu jelas berdosa. Tapi kalau kezaliman itu dilakukan pada bulan-bulan yang disucikan, yang tadi telah disebutkan, maka ini bisa berlipat dosanya. Ya, wallahu taala alam. Yang jelas, yang seperti ini kita harus menghormati
Jika ada hari-hari yang mulia kita hormati, jika ada bulan-bulan yang mulia juga kita harus hormati, jika ada tempat-tempat yang dimuliakan Allah juga kita harus hormati dia. Ya, kita harus muliakan dia, kita harus hormati dia. Jangan sampai kita melakukan na'udzubillah min dzalik, melakukan keburukan, kezaliman di tempat suci misalnya. Ya, atau di hari-hari yang mulia misalnya, kita berbuat kezaliman, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini bisa saja dosanya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Ustadz, Afwan izin bertanya, kalau satu keluarga mau berkurban lebih dari satu ekor, misal satu di sekitaran, satu di pelosok, baiknya pakai nama kepala keluarga semua atau satu pakai nama bapak dan keluarga satunya lagi atas nama istrinya atau keluarga dan keluarga. Iya, Ada begini yang saya bilang dudukan. Ya, kita dudukan dulu permasalahannya ya. Begini, jadi kurban itu sebenarnya, kurban adalah ibadah untuk individu muslim yang telah mampu. Yang telah mampu. Nah, contohnya dalam sebuah keluarga, contoh, ya. Ada suami, ada istri, ya, ada anak-anak. Sekarang pertanyaan, yang mampu siapa? Yang punya duit siapa? Misalnya yang punya duit adalah kepala keluarga, si suami. Tentu si suami yang berkurban. Atas nama suami yang berkurban. Kan begitu? Iya kan? Kecuali kalau si istri juga sudah punya uang. Dia sudah mampu berkurban, maka dia juga wajib berkurban. Kemudian anak-anak sudah dewasa, masing-masing sudah bekerja, mampu, ya, maka masing-masing berkurban. Ah, begitu. Jadi ini harus didudukkan dulu permasalahannya. Ini berulang-ulang tiap tahun. Kalau mau datang musim kurban, ini pertanyaan diulang 1000 kali. Pertanyaan seperti ini terulang 1000 kali, ya artinya ternyata masih banyak yang nggak paham. Masih banyak yang belum paham kan tentang kedudukan kurban itu apa, untuk siapa begitu. Jadi ketika ya dibeli misalnya satu keluarga, katakanlah yang mampu si suami atau kepala keluarga karena dia kaya raya, wah dia beli seekor sapi misal, ya, maka tetap atas nama yang memiliki uang, atas nama si suami atau kepala keluarga. Nah, nanti ketika sapi itu disembelih, yang berkurban atau si kepala keluarga berdoa, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, inilah hewan kurban untukku dan untuk seluruh anggota keluargaku. Jadi seluruh anggota keluarga dapat pahalanya, akan mendapat pahalanya, bukan ditulis yang pertama ya kepala keluarga namanya siapa gitu. Ya, terus yang kedua atas nama istri siapa namanya. Yang ketiga atas nama anak, yang keempat atas nama anak, yang ketiga atas nama anak misalnya. Ah, siapa namanya? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu pada dasarnya. Jadi cukup ya atas nama yang berkorban, yaitu yang punya uang, ya yang punya uang dia yang berkorban. Ya, kemudian pahalanya tentu untuk seluruh anggota keluarga boleh. Bisa seperti itu. Jadi tetap seluruh anggota keluarga mendapatkan pahala dari hewan kurban yang disembelih itu. Wallahu taala alam. Jadi sekali lagi ini yang perlu didudukkan permasalahannya agar paham, ya, agar mengerti begitu ya. Wallahu taala alam. Nah, silakan. baik, Ustaz. Berarti kalau misalkan suaminya yang berkorban, misalkan dua dua hewan kurban, berarti atas nama suaminya semua, Ustaz. Cuma tentu dua kambing itu atau dua sapi itu atas nama suami yang berkurban. Nah, Baik, nanti pahalanya untuk seluruh anggota keluarga yang masih hidup tentunya, ya. baik, Nah, baik. Baik, kakak-kakak semuanya, jika kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan dapat raise hand atau tulis di kolom chat agar bisa saya bacakan. Baik, Ustaz. Eh, Terkait dengan ibadah kurban lagi nih, Ustaz. Misalkan apa namanya, Ana
pernah lihat kajian, bukan kajian, video di YouFit atau di potongan dari Sahih Fikih itu terkait dengan apakah boleh berhutang untuk berkurban, Ustaz. Jadinya Ana pernah nemukan itu senior Ana tuh punya uang sebenarnya, punya gaji, dia berpenghasilan. Tapi qadarullah pada saat itu udah niatkan untuk eh, apa beli hewan kurban, totalnya handphonenya kecemplung. Jadinya uang gajinya pada saat itu dia pakein dulu untuk beli handphone, terus kemudian dia bilang saya akan bayar nanti ketika gaji berikutnya gitu. Dan transaksi itu disetujui oleh penjual hewan kurban, Ustadz. Apakah hal demikian bisa diperbolehkan, Ustadz? Karena ini kan terkait dengan waktu dan waktunya, Ustadz. Iya, iya, artinya saya paham. Artinya dia punya uang sebenarnya, dia sudah mampu untuk berkurban, tapi karena pembayarannya itu kan lewat HP tadi ya, apa namanya m-banking tadi, nggak bisa dia langsung gunakan HP-nya yang baru saja masuk air gitu ya. Sehingga dia punya alasan kepada pedagang atau penjual hewan kurban untuk ambil hewan kurbannya terlebih dahulu, lalu bayarnya belakangan gitu, ya, berhutang Nah, begitu kurang lebih seperti itu ya. Mudah saja seperti ini ya, mudah saja yang seperti ini untuk dilakukan. Jadi kalau memang betul dialah orang yang betul-betul mampu berkurban, ya artinya sangat mampu dia berkurban, kemudian terjadi kok masalah seperti ini, maka tidak ada masalah. Dia tinggal bicara saja kepada penjual dan diupayakan besok misal ditransfer, besok ditransfer misalnya, atau nanti malam ditransfer misalnya. Jadi ada batas waktu yang juga diketahui ya kepada penjual hewan kurban. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bukan hari ini diambil hewan kurban, tahun depan ya saya bayar ya. Wah, ini sih kelakuan nih luar biasa ini. Ya, baik baik. Silakan yang lain. saya Afwan. Eh, saya Ustaz. Ana menemukan juga nih, Ustaz, ada pedagang juga yang yang apa ya? Ana agak agak kurang srek ini, Ustaz. Kaitannya dengan kan kadang-kadang di petani itu bisa ambil dulu hewannya, Ustaz. Kemudian dia jual. Kemudian eh, setelah itu baru dia bayarkan atau dia kembalikan hewan kurbannya setelah Idul Adha berlangsung, Ustaz. Eh, ini termasuk goror nggak, Ustaz? Artinya kan sebenarnya itu bukan punya dia gitu, Ustaz. Hewan itu dia Eh, jadinya jadi maklarnya, Ustaz. Bagaimana? Tolong diulang lagi. Ya, tolong diulang lagi. Gimana pertanyaannya? Baik, bisa diulang lagi. Tadi pertanyaannya gimana? Tolong diulang lagi. Pertanyaan Nana, ada pedagang hewan kurban, Ustaz. Jadi dia nerima dari petani itu hewan kurban. Kemudian dia jual, eh, jadinya transaksinya itu dia kasih DP-nya dulu, kemudian dia jual. Nah, hewan yang tidak tidak laku itu dikembalikan, Ustaz, baru dibayar. Nah, ini apakah termaksud goror, Ustaz? Artinya itu kan apa ya? Dia eh, kayak apa ya? Maknanya itu belum punya milik dia gitu, Ustaz. Oh, gitu. Ya, yang jelas Dia kan ya tidak ini bayar apa cash, Ustaz. apa akadnya dia nih si pedagang ini, apa akadnya pedagang dengan si petani atau peternak tersebut. Jadi kalau memang akadnya jelas dari awal, yang laku saya bayar, ya artinya Hmm. mungkin ya si pedagang ini apa namanya semacam atau si peternak itu menitipkan barangnya barangkali. Menitipkan barangnya ke si pedagang, jika laku dibayar. Ya, seperti konsinyasi begitu ya.
Ya, jika laku dibayar. Ya, jika laku dibayar, kalau jika tidak laku dikembalikan. Kalau ada kejelasan seperti ini tidak ada masalah pada dasarnya. Tidak ada masalah. Jadi istilahnya si peternak itu ya menitipkan, begitu, menitipkan kambingnya atau dombanya atau sapinya begitu kepada si penjual. Memang orang ini jualan pada dasarnya, jualan dia. Cuma ya, yakni dia tidak punya barang banyak kan begitu. Mungkin barangnya sedikit ya, makanya dia kerjasama dengan si peternak itu dan sistemnya seperti tadi. Kalau memang jelas dari awal seperti itu tidak ada masalah begitu. Baik. Berarti bukan termaksud goror ya, Ustaz? Iya, kalau memang ada kejelasan seperti tadi ya. Ya ini dititipkan dari si peternak ini Peternak. kepada si penjual. Nih tolong nih, jualin nih kambing saya atau sapi saya. Nanti kita atur, kita bagi keuntungannya berapa persen misalnya. Boleh seperti ini. Ya. Baik, Ustaz. Karena kadang-kadang banyak pedagang-pedagang nih yang ngambil keuntungan sama sama hal-hal seperti ini, Ustaz. Karena lihat Iya, mungkin karena banyak mereka nggak paham kali masalah. ya. Ya mereka nggak Ada paham, juga. jadi Nah, mereka pengen enaknya aja sebenarnya, tapi tidak ada kejelasan akadnya gimana dari awal ke peternaknya begitu. karena nemukan lagi tuh di Wonosobo itu malahan dari peternaknya nggak mau dikembalikan, harus bayar full gitu. Jadi memang ini harus hitam di atas putih mungkin ya Ustadz ya. Betul. Jadi akadnya gimana dari awal, jadi biar jelas. Ya, yang penting itu Baik. kan akadnya aja itu dari awal itu. Masalah jual beli kan ridho sama ridho, ya kan? Asasnya ridho sama ridho, begitu. Ya tidak ada yang dikhianati atau ya nih salah satunya untung, yang lain buntung misalnya. Nggak ada seperti itu. Ya. Baik, Baik. silakan yang lain. Ada lagi? Untuk Ada lagi mungkin ibadah kakak-kakak haji barangkali tentang ibadah haji mungkin boleh. ibadah haji atau ini Ustadz kemarin ada pertanyaan itu mengenai diperbolehkannya untuk berhutang Ustadz untuk kaitannya ibadah umroh atau haji ada menggunakan biaya apa namanya talangan dana talangan. Iya, kalau yang seperti ini apa jaminannya gitu ya? Harus jelas, misalnya seorang berhaji atau berumroh yang jelas nggak sedikit kan biayanya itu, ya kan? Jadi harus ada apa namanya? Harus ada jaminannya apa? Kalau memang nanti selesai ibadah ternyata misalnya tidak bisa bayar karena ada bukannya tidak ada nih yang seperti ini yang minta dana talangan haji atau umroh itu bukan satu dua orang, puluhan orang misalnya dalam satu grup ya. Begitu selesai udah kabur mereka ya, nggak bayar lagi. Wah ini membingungkan travel atau KBIH ini. Sampai memang ada teman saya sendiri yang punya travel itu sampai ada yang eh, pinjam dana talangan seperti itu ke travel lalu tidak bisa bayar, akhirnya rumahnya digadaikan. Ya, rumahnya itu yang diberikan kepada travel itu kurang lebih begitu karena lumayan ya jumlahnya lumayan ya. Nah, ini jelas nih kalau seperti ini kalau memang ada jaminannya apa begitu kepada travel ya silakan saja. Tapi kalau tidak ada jangan seperti ini. Tidak boleh karena ini bisa merugikan. Yang seperti ini sangat merugikan bahkan. Dan ini sudah terjadi. Bukan nggak terjadi. Ini terjadi seperti ini. Orang di awal manis ya lisannya manis ya saya minjem deh ya untuk sekian orang nih misalnya untuk 10 orang 20 orang coba kalau satu orang misalnya 30 juta lo kali 10 orang aja udah 300 juta kan gitu. Gimana bayarnya, kan gitu ya, gimana bayarnya padahal ini kan perlu dibeli tiket pesawat, harus dibeli booking hotel ya dan lain sebagainya, transportasinya, bisnya dan sebagainya. Ini kan nggak mudah gitu.
ya tidak mudah ya, dan tidak semua pihak travel juga memiliki dana yang cukup untuk talangan seperti ini. Nah, jadi ini bisa masuk kepada spekulasi nantinya nih kalau begitu selesai umroh atau haji kabur semuanya tuh. Dan ini banyak terjadi. Oh, Kabur. Iya. Wallah taala alam. baik, Ustaz. Kakak-kakak masih ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Eda. Masih Masih ada ada pertanyaan dari kakak-kakak jamaah yang hadir ini, silakan. yang masih mau ada yang ditanyakan? Kayaknya udah paham semua ini, Ustaz. Insya Allah paham, insya Allah. Apa yang disampaikan insya Allah sudah masuk semua sepertinya. Masya Ya, Allah, insya Allah. amin. Alhamdulillah. Baik, para Insya Allah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari dua bab tadi, dan sebelumnya berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah dan 10 hari pertama Dzulhijjah, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah SWT untuk masuk kepada bulan Dzulhijjah, memperbanyak amal-amal saleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan semoga amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.